Yarfa'illahu alladhi ilma darajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang terbaik bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkultum dengan tema menuntut ilmu. Katakan, hai Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui, maksudnya orang yang mau belajar, sehingga dia paham agama, dengan orang yang tidak mengetahui? Kita sebagai pelajar, di mana tugas utama kita adalah menuntut ilmu. Ilmu ini diduduki dan dituntut kepada siapapun. Tidak peduli itu siswa, guru, orang yang pintar, maupun itu juga orang yang bodoh. Semuanya harus belajar, harus menuntut ilmu. Kita harus haus akan hal itu. Ilmu agama ini dibutuhkan oleh siapapun. Lebih dari membutuhkan makanan pada saat lapar. Lebih dari membutuhkan air pada saat haus. Karena ilmu akan mengawasi dan mengontrol kita. Mana makanan, mana minuman, mana pertemanan, mana pendapatan yang boleh dan yang tidak boleh. Sehingga yang masuk hanya yang boleh saja oleh sabda Allah dan kita akan selamat. Karena itu diingatkan, samakah orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar? Tentu saja tidak sama. Tidak mungkin orang dari lahir itu sudah pintar. Tidak mungkin, harus belajar dulu. Dalam wahyu pertama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia juga yang telah menciptakan antara manusia dari segumpal darah. Bacalah, serta Tuhanmu lah yang maha mulia. Mengajarkan apa yang tidak diketahui. Dalam ayat tersebut ada sejumlah kata yang menguatkan perintah dalam belajar serta menuntut ilmu, yaitu bacalah. Kemudian yang mengajarkan dengan pena. Menuntut ilmu tidak akan dibatasi untuk para laki-laki saja, karena para wanita pun memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu. Tak ada sebuah batasan tempat, batasan waktu dalam proses mencari ilmu. Bahkan terdapat sebuah ungkapan Arab yang menyebutkan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Islam tentunya juga mengajarkan kita harus menuntut ilmu sejak lahir hingga kita wafat. Maka belajarlah mulai kecil hingga kita wafat nanti. Jangan merasa malu. Jangan merasa malu dalam belajar walaupun sudah berumur. Ada beberapa keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, manfaat yang akan terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Keutamaan yang ini lebih berharga daripada uang serta emas dalam hal materi. Karena orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang sangat berilmu, jika mereka mengajarkan atau membagikan ilmunya kepada orang-orang, dan orang lain yang telah dibagikan ilmunya membagikannya kepada orang lain lagi, maka hal itu akan menjadi amal jariah yang akan terus mengalir walaupun orang tersebut sudah wafat. Yang kedua, menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka
Allah juga akan memudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian serta orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang terakhir, Allah menginginkan kebaikan untuk orang-orang beriman. Rasulullah bersabda yang artinya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan memahamkannya dalam agama. Kesimpulannya, mari kita jadikan Islam sebagai tempat yang tidak ada batasnya untuk menuntut ilmu. Al-Quran adalah segala dasar dari ilmu. Kita telah memiliki dasar-dasar dari ilmu yang ada di dunia ini. Tapi mengapa kita justru malah tertinggal? Karena kita tidak mau lagi membuka, tidak mau lagi belajar dan belajar. Oleh karena itu, mari kita semangat belajar dan semangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran agar hambanya senantiasa menuntut ilmu. Nun wal kolami wa masyurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.